Halo teman-teman kelas 12 SMA, SMK dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Baik teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas tentang panggilan hidup membiara. Ya, teman-teman apakah pernah mendengar atau mungkin pernah melihat orang yang hidup di dalam biara? Seperti apakah pola hidup mereka, apa yang mereka perjuangkan? Mungkin itu sebagai sesuatu yang di luar nalar bagi kita ya. Tetapi nyatanya ada orang-orang seperti itu yang memperjuangkan hidup dengan cara seperti itu. Demi apa ya teman-teman? Nah, untuk itu kita akan mengulasnya lebih dalam supaya kita bisa mengambil makna dari cara hidup ini, yaitu panggilan hidup membiara. Oke teman-teman, kita simak. Pilihan cara hidup bukan sekedar masalah profesi atau pekerjaan ya teman-teman, melainkan masalah panggilan hidup seseorang. Jadi ketika kita memilih sesuatu yang akan kita jalani, itu sebenarnya dimaknai sebagai panggilan hidup. Di dalam gereja Katolik ada 3 pilihan cara hidup: berkeluarga, hidup selibat dalam bentuk membiara atau yang lainnya, yang ketiga adalah sebagai rohaniwan. Hidup membiara adalah suatu cara hidup selibat yang dijalani oleh mereka yang dipanggil untuk mengikuti Kristus secara tuntas. Apa artinya tuntas? Yaitu total dan menyeluruh, yaitu dengan mengikuti nasihat Injil. Hidup membiara adalah corak hidup, bukan fungsi gereja. Artinya begini, hidup membiara adalah suatu corak atau cara hidup yang di dalamnya orang hendak bersatu dan mengikuti Kristus secara tuntas melalui kaul yang mewajibkannya untuk hidup menurut 3 nasihat Injil, yaitu keperawanan, kemiskinan, dan ketaatan. Nanti bisa dilihat di Lumen Gentium artikel ke-44. Bandingannya ada di sana. Mengucap kaul keperawanan berarti apa teman-teman? Yaitu seseorang membaktikan diri secara total dan menyeluruh kepada Kristus. Lalu yang kedua, mengucap kaul kemiskinan lantas artinya apa? Yaitu seseorang berjanji akan hidup sederhana dan rela menyumbangkan apa saja demi kerasulan. Lalu yang ketiga, mengucap kaul atau ketaatan berarti apa teman-teman? Yaitu seseorang berjanji akan patuh kepada pimpinannya dan rela membaktikan diri kepada hidup dan kerasulan bersama. Maka intisari hidup membiara adalah persatuan erat dengan Kristus melalui penyerahan diri secara total dan menyeluruh kepada Tuhan. Hal ini dijalani dengan cara menghidupi ketiga kaul tadi. Kemudian hidup selibat yang lainnya itu apa? Yaitu adalah hidup tidak menikah yang dijalani oleh kaum awam demi kerajaan surga. Jadi motivasinya adalah demi kerajaan surga. Mereka itu memilih tidak menikah bukan karena menilai hidup pernikahan itu jelek, bukan, atau mungkin karena tidak mendapatkan jodoh, bukan, tetapi mereka memutuskan tidak menikah demi kerajaan surga. Dan nanti bandingannya adalah Injil Matius bab 19 ayat 22. Di dalam hidup tidak menikah itu, mereka menemukan dan menghayati suatu nilai luhur melalui doa dan karya memberikan cintanya kepada semua orang sebagai ungkapan kasihnya kepada Allah. Hidup membiara dan hidup selibat lainnya itu tadi adalah panggilan Tuhan.
merupakan suatu rahmat dan pemberian cuma-cuma. Teman-teman yang sekarang ini Katolik, apakah pernah berpikir, apakah aku terpanggil untuk hidup membiara? Coba dirasakan dan temukan jawabannya. Atau teman-teman yang sekarang ini non-Katolik, yang kebetulan berada di sekolah Katolik untuk mengikuti pendidikan agama Katolik, pernahkah teman-teman terinspirasi oleh seseorang yang sedang menjalani cara hidup seperti ini? Ya, silakan direnungkan. Maka teman-teman, kita akan mencari jawaban itu tadi di dalam hati dan juga lewat video. Saya menemukan sebuah video yang bagus dari suster-suster OSF tentang bagaimana mereka menjalani panggilan mereka sebagai suster. Oke teman-teman, kita simak videonya. Oke, perhatikan. Selama 25 tahun tuh ya memang banyak suka duka ya. Pertama memang dari awal dari orang tua tidak boleh, tetapi akhirnya setelah saya menjelang profesi pertama merestui, itu merupakan titik kebahagiaan saya karena langkah saya direstui orang tua pasti akan tetap setia. Jadi pengalaman hidup memang jatuh bangun, kadang-kadang juga harus selalu berjuang, dan perjuangan itu pasti saya alami karena pengalaman doa, lalu dari pelajaran-pelajaran bahwa doa itu merupakan kekuatan dalam menjalani hidup panggilan. Ini titik yang dapat saya pegang untuk selama 25 tahun. Selama 40 tahun ini, saya merasa bahwa hidup saya tanpa penyelenggaraan Tuhan tidak mungkin bisa seperti ini. Semuanya ini tidak terlepas dari rencana Allah. Kalau bukan dari Allah sendiri, tidak mungkin saya bisa seperti ini. Biarpun Allah memproses kehidupan saya dalam kehidupan ini, juga tidak terlepas dari saudara-saudara, orang tua, dan lingkungan suster yang sungguh sangat mendukung dalam proses panggilan saya. Saya merasa bahwa Tuhan itu menghendaki apa dengan saya. Dengan kesadaran itu tidak lain adalah bahwa saya akan mengembalikan seluruh hidup saya untuk mengabdi Tuhan. Ini proses awal saya menentukan untuk jadi suster. Kalau saya mengabdikan hidup saya sepenuhnya kepada Allah, lalu bagaimana kalau keluarga saya nanti cemburu? Maka saya orang Katolik, ada jalan untuk itu, yaitu jadi suster. Disitulah saya pertama kali merasakan bahwa aku bersyukur jadi orang Katolik, karena ada jalan untuk mengabdikan hidup sepenuhnya pada Tuhan. Harapan kami para suster OSF dari kaum muda, terutama semua itu benih yang terbaik dari gereja. Kami menunggu mereka berkenalan dengan kami, mencintai kami, dan mengikuti kami. Artinya bahwa Yesus itu yang akan memanggil, Yesus yang mengundang, Yesus yang mengasihi, itu perlu diikuti, perlu didengarkan panggilan Yesus itu.
Sebab kalau kita mendengarkan panggilan Yesus, dengan sendirinya kita akan memiliki sukacita dan damai yang sejati. Oke teman-teman, itu tadi adalah kisah-kisah suster OSF tentang bagaimana mereka menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi seorang suster ya, atau biarawati. Nah teman-teman, saya yakin teman-teman sudah menangkap atau mengambil makna tertentu dari kisah-kisah itu. Tetapi saya pun akan memberikan beberapa hal penting untuk kita tangkap sebagai sebuah kesimpulan. Yang pertama, apa arti dan makna hidup membiara, teman-teman? Hidup membiara itu berarti status hidup tidak menikah yang kadang dipandang tidak sesuai dengan kodrat alam, tetapi juga memiliki nilai kodrati atau luhur. Maka dimungkinkan orang tidak menikah atas kemauannya sendiri demi kerajaan Allah. Ini motivasinya. Ya, tadi saya sudah menyebutkan acuannya ada di Injil Matius bab 19 ayat 22. Injil itu mau mengatakan bahwa kita perlu memandang secara wajar mereka yang hidup selibat atau membiara. Itulah keutamaan hidup mereka yang harus kita hormati pula. Maka inti hidup membiara apa, teman-teman? Yang dituntut dari setiap orang Kristen ialah persatuan atau keakraban dengan Kristus. Oleh karena itu, semboyan klasik yang ada di dalam kisah hidup membiara adalah ini: mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus atau meniru Kristus. Itulah semboyan-semboyan klasiknya. Bandingkan nanti dengan LG atau Lumen Gentium artikel ke-42. Proses meniru Kristus ini perlu didukung dengan komunikasi yang intens dengan Kristus sendiri, yaitu melalui hidup doa. Maka tanpa persatuan dengan Kristus melalui hidup doa ini, hidup membiara akan rapuh karena tidak memiliki dasar yang kuat. Intisari hidup membiara itu didasarkan pada cinta Allah sendiri. Pola hidup ini yang hendaknya dihayati sebagai tanda persatuannya dengan Allah. Kemudian di dalam kaul-kaul kehidupan membiara, tadi saya sudah menyebutkan ada beberapa kaul. Kaul kemiskinan itu berarti melepaskan hak untuk memiliki harta benda duniawi, yaitu dengan hidup sederhana. Kaul ketaatan dengan kata lain mau mengatakan demikian, melepaskan kemerdekaannya untuk bisa taat seperti Kristus, yaitu dengan taat kepada pimpinannya demi kerajaan surga. Kaul keperawanan berarti melepaskan haknya untuk berkeluarga demi kerajaan Allah. Lalu ada bentuk selibat yang lain apa, teman-teman? Ya, orang memilih untuk hidup tidak menikah itu demi pengabdian kepada sesama dan Tuhan. Mereka tidak menikah itu bukan karena tidak memiliki cinta loh. Justru karena mereka memiliki cinta kepada Allah dan sesama, dengan sukarela mereka meninggalkan hak mereka untuk menikah demi kerajaan surga. Ada orang yang tidak dapat kawin, ada juga yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Kaul-kaul adalah tanda kerajaan Allah. Manusia ditantang untuk tidak hanya terpaku pada nilai-nilai duniawi saja. Nilai-nilai itu penting, tetapi tidak absolut atau abadi. Kaul-kaul itu mengajak mereka untuk berani lepas bebas dan tidak terlalu terpaku pada kekayaan dan harta, kuasa dan kedudukan, perkawinan dan kehidupan berkeluarga.
Walaupun nilai-nilai itu juga bernilai, kaul itu juga mengarahkan mereka kepada kerajaan Allah. Maka dengan kaul itu, biarawan atau biarawati menjadi tanda yang menghantarkan manusia kepada kepenuhan kerajaan Allah. Sekarang kita akan membahas tentang biara atau komunitas. Apa itu biara? Apa itu komunitas? Untuk dapat menghayati kehidupan kaul-kaul tadi, teman-teman, dibutuhkan sebuah suasana atau ruang lingkup yang sesuai. Walaupun para biarawan atau biarawati itu tetap harus berada di tengah-tengah dunia. Jadi mereka memerlukan sebuah tempat yang khusus atau suasana yang nyaman, pas. Suasana dan ruang lingkup itu tercipta dalam suatu tarekat yang menjadi aktual dalam sebutan komunitas, biara, atau yang lainnya. Di sini tarekat memiliki rumah tertentu, ada anggota-anggotanya, ada pemimpinnya, ada struktur serta mekanisme hidup dan kerja tertentu pula. Sebagai contoh tadi adalah tarekat suster-suster OSF. Ya, mereka juga memiliki komunitas, memiliki tempat tinggal, memiliki pemimpin, memiliki cara hidup tertentu. Ya, sebagai acuan hidup bersama. Nah, komunitas inilah yang menjadi jalan atau sarana bagi seseorang untuk menjadi biarawan atau biarawati dengan baik. Nah, teman-teman, itulah yang menjadi acuan pokok atau informasi-informasi penting tentang kehidupan membiara. Yang jelas, kehidupan membiara atau panggilan ini memerlukan sebuah keterbukaan hati yang sangat dalam untuk menanggapi panggilan Tuhan. Bukan sekedar profesi, tapi ini adalah panggilan hati untuk bisa menjalani kehidupan menjadi biarawan atau biarawati. Dengan kata lain, kehidupan panggilan hidup membiara itu memerlukan sebuah cara atau tanggapan yang tulus dari hati kita. Maka diperlukan sebuah motivasi yang baik untuk bisa menjalaninya. Baik teman-teman, semoga di antara kita, di antara teman-teman semua, ada yang nantinya terpanggil untuk hidup membiara. Bagi teman-teman yang tidak Katolik, semoga cara hidup ini atau orang-orang yang sedang menjalani ini dapat menginspirasi dan menguatkan iman teman-teman pula. Oke teman-teman, sekian pembahasan tentang panggilan hidup membiara. Semoga Tuhan sendiri yang mengatur hidup kita dan kita bisa memasrahkan sepenuhnya hidup kita demi kerajaan surga. Oke teman-teman, sukses buat teman-teman, selalu terberkati oleh Tuhan. Amin.